Beating up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Raindrops, drop top, smoking, no cooking, the hot pot, cooking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot. Turn it around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head and down. I'm turning around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin ini, pada tahun 1558 di Sumur Tujuh ini ada beberapa kesepuhan atau wali Allah. Yang pertama yaitu Ibu Ratu Nyaiwana, yang kedua Ki Buyut Pangeran Atas Angin, yang ketiga Ki Buyut Pangeran Seberang Kidul, yang keempat Pangeran Kembar yaitu Ki Buyut Hasan dan Husein, yang kelima Ki Buyut Pangeran Tunggal, yang keenam Ki Buyut Abbas Saki Al-Bantani, yang ketujuh Buyut Raden Irang. Sumur Tujuh ini dulunya adalah tempat untuk rapat dan tempat untuk musyawarah. Sejarahnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai anak yaitu Syekh Mansur Cikaduan Pandeglang. Lalu Syekh Mansur Cikaduan dipanggil sesepuh untuk membantu warga sekitar dan para sultan yang sedang rapat waktu itu ingin melaksanakan sholat zuhur. Lalu datanglah Syekh Mansur Cikaduan dan beliau bertawasul kepada Ibu Ratu Nyaiwana dan meminta ridho kepada Allah. Lalu beliau mencari titik air. Setelah ketemu dengan titik air itu, beliau langsung menancapkan tongkatnya, lalu keluarlah air tersebut. Dibikinlah lubang seperti sumur, akhirnya buat para wali dahulu untuk mandi dan wudhu. Beberapa hari kemudian, para warga pun mengharap barokah kepada sumur tersebut. Singkat ceritanya, masyarakat yang mempunyai penyakit atau masalah mandi di sumur tersebut dan diberikan air karomah. Akhirnya dengan atas izin Allah akan disembuhkan segala penyakitnya. Kaibon dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Sorosoan. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata kaibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Di bagian depan keraton ini dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 itu mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Keraton ini dihancurkan pada tahun 1832 oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi saat Dupuy utusan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels meminta Sultan Syafiuddin untuk meneruskan proyek pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan, termasuk pelabuhan armada Belanda di Teluk Lada. Namun karena Syafiuddin menolak bahkan memancung kepala Dupuy lalu menyerahkan kepada Daendels, Daendels pun marah besar dan menghancurkan Keraton Kaibon. Selain reruntuhan, Keraton Kaibon kini masih menyisakan gerbang dan pintu besar yang berada di komplek istana. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin,
Sorosoan. Keraton Sorosoan dibangun pada masa Sultan Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Pada mulanya, benteng Sorosoan ini memiliki 3 pintu gerbang timur dan utara, dibuat dalam bentuk lengkung. Dimaksudkan untuk mencegah tembakan langsung pada portal bila pintu gerbang dibuka. Keraton Sorosoan mengalami beberapa penghancuran. Kehancuran total yang pertama kali pada tahun 1680, kehancuran kedua kali, dan ini kehancuran terparah pada tahun 1813. Pada bagian tengah terdapat bekas pemandian Sultan dan beberapa kolam lainnya yang disebut Raradinok dan Pancuran Mas. Sumber air pemandian tersebut dari suatu tempat bernama Tasikardi atau danau buatan yang terletak di sebelah selatan keraton. Benteng Spelwick. Benteng Spelwick ini luasnya sekitar 2 hektar, di mana benteng ini dibangun tahun 1685 sampai 1686. Benteng ini dibangun oleh jenderal yang bernama Decoud Spelman. Beliau membangun benteng ini karena berhasil kerjasama dengan Sultan Haji. Mengapa diberi nama Benteng Spelwick? Benteng Spelwick itu sendiri diambil dari nama jenderal mereka, yaitu Jenderal Spelman. Pelwick dari kata Spelman. Wick itu adalah bagian tempat tinggal untuk Jenderal Spelman itu sendiri. Kenapa benteng Spelwick hancur? Apakah dibom atau dirusak? Jawabannya adalah karena benteng ini ditinggalkan. Pada saat itu Belanda sudah kalah dengan Inggris di tahun 1813. Sampai akhirnya benteng ini ditinggalkan oleh Belanda. Selain itu, benteng ini dekat dengan pesisir. Di tahun 1883 pernah juga terjadi Gunung Krakatau meletus, sehingga beberapa bangunannya terkena imbasnya. Benteng Spelwick ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan Keraton Sorosoan. Berbentuk persegi, di setiap sudutnya terdapat bastion. Bastion adalah tempat pengintaian dan tempat pertahanan, di mana bastion ini dilengkapi dengan menara pengintai, jendela meriam, dan jendela petak.